Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai aja. Alhamdulillah nasyukuru bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, saya mencoba melakukan presentasi. Saya tadinya nggak ngerti mau nampilin kitabnya di mana. Oh, ada presentasinya. Sekarang halaman 27, kalau di PDF-nya 28, karena ngitung cover ya. Yang wasabi'u. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u ayu akhidha nafsahu bil wara'i wal ikhtiyadi fi jami'i sya'nihi wa yataharra al halala fi ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa maskanihi wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi. Wasabi'u utawi yang ketujuh, adab, sikap, sifat seorang pelajar, seorang santri yang harus dimiliki adalah iku ayyu akhidha, memaksakan diri atau mengekang diri atau memaksakan diri lah, memaksakan atau mengekang atau memaksa nafsahu ing dirinya, ing nafsunya, ing kehendaknya, ing dirinya. Kemarin tuh rujuknya apa, tolib apa muta'alim, sama aja tolibul ilmi atau muta'alim. Dipaksakan, diharuskan untuk bil wara'i, kelawan bersikap atau bersifat wira'i waro' atau wira'i sama zuhud itu beda. Kalau zuhud itu ya tarkud dunia wal akhzu mimma yuhtaju ilaihi, kalau nggak salah. Zuhud ya meninggalkan barang-barang harta benda dunia dan hanya mengambil atau mengkonsumsi atau menggunakan yang memang benar-benar dibutuhkannya saja, dan itu pun pasti yang jelas yang halal. Itu kalau zuhud. Kalau wira'i ini lebih longgar batasannya atau definisinya. Kalau wira'i itu hanya tarkus syubhat, meninggalkan syubhat, jadi hanya mengambil yang halal-halal saja meskipun dia nggak butuh. Jadi saya punya duit, ya seharusnya saya nggak butuh laptop, akhirnya saya butuh laptop, karena ya yang itu masih bisa dikatakan wira'i. Jadi tingkatannya masih lebih rendah daripada zuhud. Cuma zuhud agak ketat. Makanya tarkud dunia, meninggalkan dunia itu nggak sama sekali. Meninggalkan sama sekali enggak. Dia makan ya tetap makan. Kan makan termasuk nasi atau makanan itu termasuk dunia. Pakaian termasuk pakai pakaian. Tapi yang hanya yang dibutuhkan saja. Zuhud. Wal ikhtiyati dan hati-hati fi jami'i sya'nihi, dalam seluruh seluruh kondisi atau tingkah lakunya muta'alim, keadaannya. Wa yataharra, dan nemen-nemeni atau apa enaknya taharro itu. Wa taharro, dan ya bersungguh-sungguh atau
mengekang memaksakan dirinya juga sama sih teman-teman. Al halala ing hal-hal yang halal fi ta'amihi dalam makanannya si muta'alim, wasyarabi dan minumannya muta'alim, walibasi dan pakaiannya muta'alim, wamaskani dan tempat tinggalnya muta'alim, wafi jami'ima dan dalam seluruh hal, segala hal, yahtaju yang butuh sapa si muta'alim ilaihi maring mah. Selain harus bersikap hati-hati dan wirai, dia harus benar-benar mengusahakan segala hal yang hanya halal saja. Berarti ya kalau sudah zuhud sebenarnya dia sudah pasti ini termasuk, nggak mungkin orang zuhud itu tidak melakukan hal atau tidak memakan, tidak memakai, tidak meminum hal yang haram itu, hal yang halal itu nggak mungkin. Pasti orang zuhud itu ya semuanya halal. Tapi ini penegasan lagi, dia memakan, meminum, memakai, menggunakan atau bertempat tinggal di sesuatu di tempat-tempat atau di hal-hal yang memang dihalalkan. Kita makan mungkin ya perkara sepele ya, perkara sepele. Kadang makan punya teman itu diambil, meskipun itu masih hukumnya itu ya 50-50. Kita nggak tahu makanannya teman kayak saya makan ini halal atau enggaknya, itu masih 50-50. Saya sih husnuzon kalau misalnya punya temennya sudah akrab gitu. Temennya sudah akrab kemudian kita makan makanannya, itu sih tidak ada keharaman. Jatuhnya ke syubhat. Kenapa? Ya orang kalau sudah punya hubungan baik itu biasanya apa aja ya silakan. Nah, ketika juga sama teman yang sudah akrab, ketika makannya diambil kita tanpa kita ngomong dulu juga ya pasti ya ridho, pasti ya rela temennya. Cuman ya alangkah lebih baiknya ngomong dulu. Itu kan masih syubhat itu, makanya ngomong dulu untuk menghindari syubhatnya itu. Tapi semisal temennya itu nggak ridho, ya itu baru haram. Mengambil makanan temannya nggak rela, nggak ridho, itu haram baru. Apapun, makanan, pakaian, sendalnya dipakai, karena jatuhnya kan gosok dan yang lainnya. Terus tempat tinggal bukan berarti harus hanya rumah. Tempat kita duduk misalnya, itu duduknya tempat atau motor, misalnya tempat nongkrong atau tempat ngaji, misalnya di situ biasanya itu sudah, bukan biasanya, memang di situ misalnya sudah digelar sejadah punya teman, lalu kita singkirkan, lalu kita duduk di situ, nah itu juga syubhat, itu sudah menjadi haknya teman. Dan segala hal yang memang dia butuhkan itu harus diupayakan benar-benar harus yang halal. Kenapa kok begitu? Liyastani rokal buhu wayasluha liqabulil ilmi, supaya bersinar apa qalbuhu, hatinya si muta'alim, wayasluha dan layak apa qalbuhu, layak liqabulil ilmi, untuk atau maring menerima ilmu, supaya dia memiliki hati yang bersinar, hati yang terang. Jadi ketika ilmu datang itu ya dia sudah siap, dia tidak gelagapan karena kegelapan. Nah, dia sudah bagus. Dan juga liyasluha liqabulil ilmi, supaya hatinya juga patut layak untuk menerima ilmu. Wa nurihi, dan nurnya ilmu, menerima nurnya ilmu, wa naf'i, dan menerima kemanfaatan bihi kelawan ilmu. Jadi ya memang ini pondasi awal bagi semua orang yang belajar. Semua orang yang ngaji ya
hatinya memang harus bersih dulu. Nah, di antara cara untuk membersihkan hati yaitu makanan-makanannya itu ya, pakaian-pakaian atau hal yang dia gunakan ya sehari-hari itu ya harus halal. Karena itu nanti akan berdampak pada hati. Kok bisa kan misalnya pakaian kan, kalau makanan iyalah bisa dampak ada hati itu, hati secara zahir ya. Hati itu akan ada dampaknya lah, minuman, makanan. Tapi kalau pakaian, tempat tinggal itu dampaknya apa? Nah, kalau yang hati yang dimaksud itu hati zahir iya, tapi ini bukan hati zahir tapi hati yang bermakna apa ya, fuad, makna fuad atau nuroniyah. Jadi bukan hati yang liver itu, bukan itu. Nggak ada masalahnya pak makanan halal haram, yang penting sehat. Kalau hati liver sih makanan yang sehat. Ini bukan hati secara zahir. Kenapa kok bisa? Karena setiap atau hal-hal yang biasa, yang haram kemudian kita lakukan terus, atau yang syubhat lah minum. Yang syubhat kita lakukan terus, kita makan, kita minum, kita pakai, nanti lama-lama akan menjerumus ke hal-hal yang haram. Nah, kalau hal-hal yang haram pun juga sering terpakai, berarti orang kalau sudah melakukan hal-hal haram itu kan hatinya sudah mulai keruh, mulai tertutup. Ketika hatinya mulai keruh, mulai tertutup, ada jalan masuk ilmu, ada ilmu mau masuk yang nggak bisa. Wayang bagi dan sebaiknya lahu kedua si muta'alim apa ayas ta'amila mempergunakan atau menggunakan sebab muta'alim ar-rukhsa ing pira-pira rukhsa, pira-pira keringanan diskon, kompensasi fi mawadi'iha ing dalam pira-pira tempate rukhas indal hajati ketika ada hajat atau kebutuhan ilaiha maring rukhas wa wujudi sababiyah dan adanya sebab rukhas syariat kayak kodo jamak sama kosor itu kan rukhsa macam itu. Ketika ada penyebabnya, ketika memang tempatnya benar, ya silakan ambil rukhsa itu. Meskipun nanti dalam lebih utamanya itu dilihat-lihat kalau dia misalnya perjalanan jaraknya sudah memenuhi syarat untuk qashar atau untuk jamak. Terus kondisinya juga dalam perjalanan jaraknya juga jauh, itu sudah bisa melaksanakan rukhsah. Meskipun nanti dalam yang lebih utama mana nih, saya masih bisa sholat sempurna karena setiap waktu sholat berhenti, bisa sholat secara sempurna, bisa tidak dijamak, tidak diqashar. Tapi kita juga perjalanan jarak jauh, ini ada sebab, ada syarat yang terpenuhi dalam rukhsah jamak qashar. Nah, ini enaknya gimana nih? Mau mengqashar atau ya menyempurnakan sholat saja? Nah, meskipun dalam masalah yang lebih utama itu adalah menyempurnakan sholat, ada juga yang bilang yang lebih utama adalah mengambil rukhsah. Nah, meskipun dalam prakteknya terjadi beberapa pendapat, tetap ya diusahakan kalau bisa ya mengamalkan ilmu, istilahnya itu diniati mengamalkan ilmu kalau ada kasus semacam itu. Karena kita juga ditekankan dalam sebuah hadis itu, fa innallaha maka sungguhnya Allah iku yuhibbu senang, suka sapa Allah antuk ta ing dilakukan apa rukhasahu pira-pira rukhsanya Allah, kompensasi yang diberikan oleh Allah, kama yuhibbu sebagaimana senang suka sapa Allah antuk ta ing yang tadi lakukan, dilaksanakan apa itu azaimuhu pira-pira kefarduane Allah atau kewajiban-kewajiban yang ditekankan oleh Allah. Ini ada dalam hadisnya itu. Ada dalam hadis.
Jadi mencoba mengamalkan ilmu. Kalau memang, tapi syaratnya itu fi mawadi'iha indal hajati ilaiha. Kalau memang butuh, kalau nggak butuh saya masih kuat ya sudah, nggak usah rukso, sempurnakan sholatnya. Dan yang penting adalah ada sebab atau syaratnya terpenuhi. Wasaminu ayyuqallila isti'malal mata'im allati hiya min asbabil baladah wa du'fil hawasi. Wasaminu utawi yang kedelapan iku ayyuqallila, meminimalkan, menyedikitkan sapa si muta'alim isti'malal mata'im ing menggunakan makanan-makanan, ya mengkonsumsi makanan-makanan alati hiya kang utawi mata'im, atau alati rupane mata'im hiya kang utawi alati iku min asbabil baladi, termasuk penyebab apa ya, balada itu apa ya, berarti bodoh sebenarnya teman, bebel. Jadi menyebabkan pikiran itu atau otak kita itu lemah, otak kita lemah. Bukan bodohnya ya, kalau bodoh atau jahil itu kan memang apa, suatu pemberian dari Allah. Ini pengaruh kepada fungsi otaknya lemah. Jadi yang kedelapan itu adalah seorang pelajar santri berusaha meminimalisir, tidak menghilangkan, tidak menghindari ya, meminimalisir ini bahasanya. Jadi masih bisa kita konsumsi, cuman sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Meminimalisir penggunaan atau konsumsi makanan-makanan yang bisa menyebabkan apa ya, pengurangan fungsi otak. Waduk fil hawasi, dan menyebabkan lemahnya panca indera kita, perasa kita, entah matanya, entah telinganya, entah dan yang lainnya. Contohnya apa? Katufahi, seperti apel al-khomidi yang kecut, yang asam. Apel apa itu? Yang nggak tahu, mungkin apelnya masih muda atau memang jenis apelnya begitu, tapi ya dihindari banyak-banyak makan yang semacam itu. Ya sekali dua kali nggak apa-apa, cuman jangan terlalu banyak, diminimalisir pokoknya. Jangan terlalu diforsir. Kemudian wal baqilai, apa baqila itu? Bawang, kacang-kacangan, ya, kita nanti benturkan dengan masalah medis ya, medis. Kacang-kacangan itu kan biasanya mengandung banyak protein kalau nggak salah ya, atau vitamin protein atau vitamin B kalau nggak salah. Tapi di sini disuruh untuk meminimalisir. Wasyur bil khalli, dan minum cuka, ya iya, kalau minum cuka jangan. Maksudnya bukan minum cuka kalian minum cuka satu botol itu, tapi misalnya makanan bakso banyak cukanya, ya jangan banyak-banyak, sedikit aja. Nah ini bukannya, tadi saya katakan sekali lagi, bukan meninggalkan, tapi hanya ayyuqallila, hanya meminimalisir. Berarti masih ada toleransi, kita boleh memakan apel itu, kacang-kacangan, tapi nggak usah banyak-banyak. Nah, konsepnya ini apakah tidak bertentangan dengan kesehatan? Kacang-kacangan itu bagus untuk otak, untuk apa? Iya, bagus. Tapi ingat, sesuatu yang terlalu banyak, meskipun itu bagus, itu juga enggak baik. Hal duniawi itu, apapun itu, meskipun baik, tapi kalau over, terlalu banyak, itu juga jadinya enggak baik, kecuali cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, atau yang bersifat ukhrawi. Itu ya semakin banyak semakin baik. Jadi dalam masalah makan, minum, benar kesehatan menganjurkan kita, cuman kan tetap saja kesehatan tidak juga menganjurkan untuk memperbanyak sampai over, enggak. Karena
daya serap tubuh kita itu punya batas. Ginjal misalnya, ginjal ketika banyak protein yang yang masuk, itu akhirnya meninggalkan residu-residu atau protein-protein yang tidak tercerna secara total. Akhirnya meninggalkan sisa-sisa residu-residu yang nantinya bisa mempertinggi, istilahnya zat itu ada kreatin gitu. Ini kasusnya bisa itu sekarang kreatinnya tinggi karena ada protein-protein yang banyak mengendap di ginjal. Akhirnya harus cuci darah seminggu sekali, nggak tahu sampai berapa tahun cuci darah sekali. Nah itu akhirnya nggak baik juga. Ya tentunya itu kan mengukur tubuh kita semakin tua mungkin akan semakin lemah fungsi dari organ-organ tubuh kita. Jadi nggak berarti semua yang baik kemudian dalam jumlah banyak juga baik, enggak. Semuanya ada kewajarannya, ada batasannya. Terus wakazalika, dan iku begitu juga seperti isti'malul mat'im allati hiya min asbabil baladah. Wakazalika lan iku ma utawi apa namanya? Sesuatu yuksiru yang memperbanyak atau yang memperbanyak yuksiru yang memperbanyak opo isti'maluhu penggunaan atau konsumsi ma itu memperbanyak al-bulghoma ing lendir-lendir atau ing apa ya cairan-cairan ya lendir al-mublidi yang mengurangi daya kinerja otak, daya kinerja lidzihni maring hati. Jadi istilahnya mengkonsumsi makanan yang bisa menyebabkan pengurangan kinerja dari hati. Tadi kan otak, hati sama. Yang berupa nggak tahu enzim-enzim apa, lendir-lendir apa, nanti yang kuliah kesehatan nanti coba diteliti. Jadi kalian punya skripsi atau penelitian tentang, karena kalian latar belakangnya pesantren ya, tentang misalnya Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi, terus anjuran-anjuran dalam Islam, apakah bertentangan dengan medis. Jadi kalian coba diteliti. Memang sih sudah ada, cuman kalian coba teliti sendiri, mencoba meneliti sendiri. Wal muthqili, dan yang memberatkan lil badani maring badan, dan juga makanan-makanan yang penggunaannya itu akan menyebabkan badan itu terasa berat. Udah rebahan terus, makan terus, ya berat. Contohnya apa? Kasrotil albani, seperti kebanyakan minum susu, susu. Kan tetap sesuai, susu itu baik, bagus. Cuman kalau banyak-banyak ya nggak baik juga. Wasamaki, dan ikan itu juga sama, bagus lah, makanan yang elit lah. Wa ashbah zalik, dan yang menyerupai opo ma zalika yang mengkono alban wasamak. Wayang bagi, dan sebaiknya opo ayajtaniba menjauhi sapa si muta'alim ma ing perkara ing sesuatu yurisu yang bisa menyebabkan apa ma anisyana ing lupa. Ada hal-hal, ini bukan hal-hal yang fisik ya, hal-hal yang fisik, tapi ya ada sih yang fisiknya di sini contohnya, cuman kebanyakan yang bukan non fisik. Hal-hal yang bisa menjauhi penurunan fungsi, penurunan ingatan, menjadi pelupa. Hal-hal yang bisa mengarahkan ke situ. Bil khosiyati, secara khusus berarti hal-hal yang memang secara khusus bisa menyebabkan orang menjadi kurang daya tangkapnya, daya ingatnya. Contohnya apa? Ka'akli asari suwadil fakri, seperti makan bekas
suar itu ya bekas makanannya tikus, misalnya roti atau apa buah-buahan ditok tikus, dimakan tikus lalu kita makan. Ya kalau dibersihkan dulu dibuang sisa-sisanya sih nggak apa-apa. Ini nggak dibuang langsung dimakan. Ya lagian juga siapa yang yang apa yang bahasanya apa ya, bukan yang tega, yang berani lah, yang berani makan semacam itu, nggak jijik. Wa qiraati al-wahil kuburi, dan membaca piro-piro papannya kuburan, nisan, batu nisan, almarhum siapa, meninggal, wafat, lahir tahun berapa, wafat. Nah itu yang ada tulisan ada di sini itu dihindari, jangan sampai dibaca. Jangan sengaja dibaca, kalau nggak sengaja sih nggak apa-apa. Saya sengaja lihat terus baca ya nggak apa-apa, tapi jangan kita cari-cari. Tapi beda lagi kalau kita mau mencari kuburannya. Cuman kalau mencari kuburannya orang misalnya, yang nggak pernah kita tahu. Kalau kuburannya keluarga sendirian kita tahu, wah letaknya di sana, nggak usah nyari-nyari lagi. Wadukhuli dan wadukhul sih. Dan masuk baina jamalaini, antara dua unta al-maqturaini yang apa? Yang sejajar keduanya. Jadi unta lagi baris jajar, kamu masuk ke kolongnya. Itu ya kan saya bilang ada yang memang secara fisik itu mungkin ada kaitannya, ini ada yang enggak fisik, kayak membaca batu nisan. Itu apa coba kaitannya dengan lupa ingat atau pengurangan daya ingat? Masuk ke kolongnya bawahnya unta yang jajar itu apa? Nah, cuman kita sih mengamini saja hal-hal ini. Nanti kan kayak di taklim itu kan, menjahit malam-malam atau nyapu malam-malam itu akan berdampak apa? Itu mungkin ada apa hikmah di baliknya. Mungkin saya sendiri atau kita tidak tahu hikmahnya apa, cuman ada. Nah ulama semacam ini yang memberikan batasan atau batasan-batasan semacam ini, itu biasanya dilalui atau setelah melakukan adanya uji coba. Bukan uji coba sih, ada pengalaman orang lain gitu. Kamu kenapa kok begini? Nggak tahu nih. Kamu sehari-harinya apa? Sehari-harinya begini. Oh jadi kalau melakukan itu nanti orangnya lupa. Nah itu aja ada istilahnya tajribah atau uji klinisnya lah kalau makanan, kalau kalau kesehatan itu. Jadi sudah pernah diujikan atau memang hasil penelitian. Tapi di sini nggak disebutkan, nggak dijelaskan kenapanya, alasan-alasannya itu. Wa ilqa'il qamali, dan menjatuhkan kutu rambut, hayyan hale hidup. Jadi misalnya lagi apa ya, bahasa Indonesianya mencari kutu itu, mencari kutu di rambut misalnya, terus dijatuhkan masih dalam keadaan hidup, itu justru menyebabkan kekurangan daya ingat atau mengurangi daya ingat. Wattasi'u, utawi yang kesembilan iku ayyuqallillah, menyedikitkan atau meminimalisir, dikurangi lagi sapa si muta'alim naumahu, ing tidurnya muta'alim. Jadi bukannya nggak tidur tapi ya sebentar saja. Tapi catatannya, syaratnya malam yalhaqhu, selama tidak mendapati ing muta'alim apa dororun, bahaya, selama tidak berbahaya. Kalau misalnya saya bahaya pak kalau nggak tidur, kalau tidurnya kurang dari 5 jam, kalau tidurnya kurang dari 6 jam, karena saya punya riwayat penyakit begini. Nah kalau semacam itu ya nggak usah, tetap saja normal tidurnya sesuai dengan kebutuhan, selama tidak ada bahaya fi badanihi, di tubuhnya muta'alim, wazihnihi, dan hatinya muta'alim. Hatinya kok bisa, maksudnya gimana, penyakit tak? Bukan, maksudnya gini, orang kalau biasanya kurang tidur itu kadang hatinya itu sering gelisah,
atau hatinya itu sering was-was. Ada orang itu, jadi dia nggak tidur itu malah begitu. Kalau akhirnya bawaannya semacam itu, ya udah nggak usah coba-coba mengurangi tidur normal saja. Jadi, kalau sudah bisa mengurangi wala yazid dan tidak menambahkan sapa muta'alim fi naumihi dalam tidurnya muta'alim fil yaumi dalam sehari walailati dan semalam, muta'alim tidur sehari semalam itu jangan lebih dari ala thamani sa'atin atas 8 jam. Di maksimal 8 jam maksimal. Dalam berarti kan sama seperti ya anjuran kesehatan itu kan ya 8 jam. Rata-rata tidur yang baik. Nah, di sini malah ditekankan jangan sampai melebihi. Kenapa 8 jam itu adalah wa huwa utawi samani salaatin iku sulusuz zamani sepertiganya waktu. 8 kali 3 24. Berarti sepertiganya sehari itu kita gunakan untuk tidur. Jangan lebih. Fa in ihtamala maka jika mampu menanggung sapa muta'alim halahu ing kondisi muta'alim, menanggung kondisinya aqalla ing yang lebih sedikit minha dari samani saatin. Kalau dia mampu untuk mengurangi lagi dari 8 jam itu, ya fa'alah, lakukanlah. Maka lakukanlah sapa muta'alim. Wah, 8 jam kebanyakan. Banyakan sih. Kalian juga paling 6-7 jam. 6-7 jam. Ya tidur jam 2, bangun jam setengah 6, jam 5. Terus menek tidur lagi jam 11, 12, kadang sampai jam 3. Atau 6 jam, 7 jam. 7 jam. Wala ba'sa ayyuriha nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basyaruhu idza qalla syai'un min dzalik. Wala ba'sa dan tidak masalah iku maujud ayyuriha ing yen istirahat sapa si mutakalim terus. Ya refreshing mengistirahatkan nafsahu ing tubuhnya mutakalim wa qalbahu dan hatinya mutakalim wa dhihnahu dan ya hati. Apa bedanya qalbun dan hati? Zin. Wa basyaruhu dan qalbun itu termasuk otak kalau nggak salah. Wazin itu ya hati. Jadi nggak ada bahasanya otak pikiran itu dalam bahasa Arabnya biasanya. Al-aqlu itu sifat. Tapi benda yang ada yang dipergunakan untuk akal, untuk ta'akul itu apa? Ya qalbun. Nggak ada otak bahasa Arab. Akal untuk menghasilkan akal itu adalah otak. Al-aqlu Arabnya untuk menghasilkan al-aqlu apa? Ta'akul itu adalah al-qalbu. Makanya bahasanya itu ilmu datang ke hati, ke qalbun bukan ke hati ya. Bahasa Arabnya itu ilmu supaya hati itu bisa supaya qalbun itu bisa menerima ilmu. Jadi kan sebenarnya qalbun itu maksudnya adalah otak. Jadi bisa dua-duanya sih sebenarnya, otak ataupun hati. Cuman hati apa ya? Bukan hati secara lahir, secara lahir. Kalau secara lahir itu kan namanya apa itu? Yang di Bulughul Maram itu 2 anggota yang halal untuk dimakan dari darah. 2 darah yang halal dimakan itu apa? Dalam Bulughul Maram yang awal itu. Kalau hewan kan ada samak, ada jarod, ikan dan belalang. Kemudian 2 darahnya itu apa? Bahasanya itu limpa sama apa. Nah itu hatinya itu hati secara lahir itu salah satunya. Bukan kolbun, istilahnya bukan kolbun dalam bahasa Arab. Jadi kolbun itu mengarahnya kepada hati yang bukan makna hati secara fisik, dan juga bisa kolbun itu adalah otak. Nggak masalah untuk refreshing, untuk mengistirahatkan badan, hati, otak, hati, wabashori dan matanya si muta'alim, matanya si muta'alim terus muta'alim, atau telinganya atau apapun lah. Iza kala ketika bosen sopo sih
Muta'alim kalau sudah jenuh, penat, belajar terus, ngaji terus, ya sudah, refreshing, main game, refreshing keluar, cari hijau-hijauan, pemandangan, nonton film. Idza kala ketika bosan sapa apa syai'un, sesuatu min zalika saking mengkono-mengkono nafsuhu wa qalbuhu wa dhihnuhu wa basyaruhu. Jadi ketika tubuhnya sudah payah, sudah lemas, sudah matanya sudah. Kan kalau mata misalnya belajarnya apalagi PJJ ada laptop, ya HP. Itu maksimal 2 jam menatap laptop, menatap layar, harus diistirahatkan matanya. Istirahatnya bukan Pak, istirahatnya ya nggak tahu berapa lamanya, ya keluar cari hijau-hijauan, cari pemandangan yang fresh. Jangan istirahatnya malah PJJ-nya di laptop, istirahatnya main HP, enggak, sama aja. Ini istirahat matanya itu harus istirahat dari pancaran radiasi cahaya. Nah itu ya harus keluar bentar, nyari apa gitu, lihat tanaman-tanaman atau ngobrol bentar sama teman. Jadi untuk mengistirahatkan matanya itu. Wa du'ufa dan lemah sapa si muta'alim bit apa nih? Bitana apa itu tulisannya apa itu? Bitana zurihi. Bitana zuhin. Allah, bitana zuhin, dengan bepergian. Wa tafarrujin dan apa? Senang-senang fil mutanazzihati di tempat-tempat pelesiran apa ya? Bepergian, tempat-tempat wisata. Terus nah itu main FF katanya, kata si Hasib. Bihaitsu ya'udu, dengan sekira kembali sapa muta'alim ila halihi, maring kondisinya muta'alim, yaitu pulangnya refreshing, pulangnya wisata edukasi, pulang dari ziarah, itu harus kembali dengan semangat yang baru, dengan fresh, kondisi fresh yang baru, tubuh yang baru. Jangan malah habis wisata malah lemes, malah pengen wisata terus. Tuh. Wala yudayyu, dan tidak menyia-nyiakan sapa muta'alim alaihi ngatasé, mana ini? Hilang lagi ya. Wala yudayyu, dan tidak menyia-nyiakan sapa muta'alim alaihi ngatasé hal. Jadi malah dikasih waktu untuk refreshing, untuk istirahat, untuk liburan. Ya gunakan liburan itu untuk mengembalikan mood, mengembalikan semangat lagi. Jangan malah terbawa-bawa suasana liburan. Gunanya liburan itu ya manfaatnya untuk itu. Kenapa kasih libur? Bukan malah untuk terus-menerus libur. Wal asyiru, utawi yang ke-10. Ini yang agak berat ini. Berat. Iku ayat ruka, meninggalkan sapa muta'alim al-asyrah di situ ada harokatnya al-isyrah. Al-isyrah ing usyrah. Al-isyrah ing pergaulan. Fa inna tarkaha, maka sesungguhnya meninggalkan asyrah iku min ahammi ma, di antara paling penting-pentingnya hal, yang bagi yang sebaiknya apa? Sebaiknya apa? Li thalibil ilmi, bagi para pelajar. Meninggalkan pergaulan. Karena meninggalkan pergaulan ini faktor atau unsur atau hal yang paling penting yang harusnya dilakukan oleh muta'alim. Ini bukan pergaulan, bukan meninggalkan pergaulan secara total, bukan. Masa ya kita di kelas sama temen nggak mau ngomong, nggak mau berbicara, enggak. Ini pergaulan di luar keilmuan, di luar
halakoh ngaji di luar, bukan hanya itu. Nah, ini bahasanya meninggalkan, bukan meminimalisir, bukan, tapi meninggalkan total. Jadi kenapa kok semacam ini? Karena memang orang belajar ketika mendapat gangguan dari luar, ya itulah, misalnya ada yang hubungin, ada yang ngajak nongkrong, ada yang ngopi, itu akan ya terganggu belajarnya. Kenapa harus ditinggalkan? Itu memang sangat pentingnya itu. Dan karena memang sangat penting, akhirnya ya berat. Hal-hal yang penting itu pasti berat. Dalam penting pasti berat. Walasiaman apalagi di ghairil jinsi, bagi lain jenis. Tuh. Khususun apalagi in kathura, apabila banyak apa la'buhu mainannya, waqalat, dan sedikit apa fikratuhu, berfikirnya. Bergaul, apalagi bergaulnya itu hanya main-main doang, nggak ada faedahnya misalnya, nggak ada manfaatnya, nggak ada main yang untuk belajar, ya main untuk mikir misalnya, ngobrol kayak musyawarah diskusi kayak enggak. Tapi yang berat. Kenapa? Fa'inat toba'u, karena watak karakter iku sarrokun banyak mencurinya. Sarikohan mencuri, sarrok berarti kan banyak namanya. Faul takdil. Artinya karakter orang itu akan dibentuk oleh lingkungannya. Itu kuat sekali pengaruh lingkungan itu. Makanya karena fainat toba'oh sarrokun. Karena kita itu makhluk yang menerima. Pada dasarnya manusia itu makhluk yang menerima apa yang ada dari luar. Wa afatul isyrah, utawi afatnya bergaul, dampak buruk dari bergaul itu di'ul umri, menyia-nyiakan umur, bi ghairi faidatin, tanpa faedah, wa zihabuddin, dan juga menghilangkan agama. Bukan berarti agama kita hilang, Islam enggak, tapi tingkah laku keberagamaan kita itu akan lambat laun akan hilang. Tadinya senang sholat duha, karena bergaul akhirnya duhanya bablas, tidurnya habis subuh langsung zuhur karena malamnya bergaul nongkrong, misalnya macam itu. Idza kana ma'a ghairi ahlihi, nah bergaulnya itu, afatnya bergaul semacam itu, menyia-nyiakan umur tanpa faedah, kalau idza kana ma'a ghairi ahlihi, kalau bergaulnya dengan idza kana ketika ada oposi asyroh iku ma'aghi ahli, dengan tanpa bukan ahli agama. Itu bisa menghilangkan agama kalau memang bergaulnya dengan orang yang bukan ahli agama. Titik. Nah sekarang bagaimana Pak? Saya nggak bisa nih kalau meninggalkan pergaulan 100% total. Fa in ihtaja, maka apabila butuh sapa muta'alim ilaman maring orang yashibuhu, yang menemani sapa man ing muta'alim, fal yakun, kalau dia butuh teman untuk menemaninya belajar, untuk menemaninya sehari-hari, fal yakun, maka hendaklah ada sapa man iku sohiban, teman solihan yang soleh, yang bagus, yang benar, teman yang benar. Apa nih dinan, agamanya, taqiyan, dan juga orang bertakwa, waro'an, dan juga orang yang wirai, zakiyan, dan orang yang bersih, kasirul khairi, yang banyak kebaikannya, walila syarri, yang sedikit keburukannya, husnul muru'ati, atau hasanal muru'ati, yang bagus muru'ahnya. Muru'ah itu adalah sifat harga dirinya itu dia
ya ya dia bisa menjaga harga dirinya, martabatnya, baik bukan yang sudah di blacklist oleh masyarakat misalnya. Qalilal mamaroti, dan yang sedikit apa bertengkarnya, di orangnya enggak gampang tersinggungan, baperan, akhirnya ribut, enggak. In nasi apabila lupa sapa mutalim zakaro, maka mengingatkan sapa si man, temannya itu. Kalau memang kita lupa, dia bisa mengingatkan. Wa in zakaro, dan apabila ingat sapa mutalim a'anahu, apabila ingat sapa si man itu a'anahu, maka menolong sapa man ing mutalim. Jadi teman-teman yang benar bisa menuntun kita, membantu kita untuk belajar. Jadi bukan semua teman yang kita miliki, kita memang mengakui semua teman itu enggak semuanya sama. Ada yang tipikalnya itu begini, ada yang tipikalnya begitu, sama. Kita juga nggak bisa memutus tali silaturahim antar teman. Nah, ini teman yang dimaksud adalah teman yang memang kita akrabi dalam keseharian kita mencari ilmu, jam-jam, waktu-waktu ketika mengaji, ketika belajar, ketika berdiskusi, itu carilah teman yang semacam ini. Ya kalau hanya teman-teman yang kita kenal sekarang ini, ya kita teman tetap, cuman ya jangan sampai pertemanan itu putus, dan juga jangan sampai pertemanan itu mengganggu aktivitas belajar kita. Bagaimana caranya, Pak? Ya kita bisa memilah-milah lah, mana saatnya kita berteman atau ngobrol atau bergaul dengan mereka, mana saatnya kita ngobrol dengan teman yang lainnya lagi. Jadi karena ini sangat sulit, ya malayudrokuluh. Kalau kita tidak bisa meninggalkan sama sekali, ya jangan kemudian kita lakukan sepenuh hati, tapi ya diminimalisir lah. Al-Babus Salis, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.